Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat LDS, yaitu Logical Data Structure, sebuah representasi yang kita gunakan di dalam mengembangkan model logical. Seperti kita sudah bahas bersama, bahwa untuk mengembangkan model logical, kita bisa menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan skema data dengan menggunakan LDS dan pendekatan alur proses menggunakan DFD logical. Kita juga harus ketahui bahwa antara LDS dan DFD logical ini memiliki hubungan yang saling melengkapi, sehingga kita bisa melakukan cross-check antara kemunculan entity di LDS dengan adanya data store pada DFD kita. Lalu bagaimana membangun LDS? Yang pertama kita harus identifikasi sejumlah faktor pendukung. Di antaranya, kita harus bisa juga mengidentifikasi adanya kegiatan utama di sistem kita. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi data. Dalam hal ini bagaimana pengelompokan data yang secara khusus di dalam DFD kita membangun sebuah pandangan data store. Berikutnya adalah mengidentifikasi sejumlah media data. Dalam hal ini adalah form atau dokumen fisik yang menjadi tempat dari setiap data yang kita kelompokkan sebelumnya. Kemudian langkah teknis membangun LDS, yang pertama adalah kita menetapkan dulu entity, kemudian atribut. Setelah itu kita coba tetapkan antar entity tadi dengan membangun model relationship yang relevan. Setelah itu untuk setiap relationship kita lengkapi dengan cardinality. Dan terakhir kita melengkapi kembali setiap atribut yang mungkin pada entity yang sudah kita tetapkan. Baik, sebagai contoh kita akan menggunakan kasus penjualan mobil di PT XYZ. Ini sering kita bahas di dalam pertemuan-pertemuan kita sebagai contoh. Sebagai langkah awal, kita mencoba dulu melihat dari struktur proses yang kita miliki. Dari sana kita coba mengenali kira-kira proses atau kegiatan mana yang menjadi transaksi utama. Kalau dari judulnya penjualan, maka secara logika kita akan memilih order penjualan sebagai transaksi utamanya. Karena dengan adanya order, maka penjualan itu dianggap terjadi. Kemudian kita perlu pahami di dalam konteks penjualan bahwa ada perilaku-perilaku yang khas. Salah satunya adalah kita memahami bahwa transaksi penjualan itu tidak hanya satu kali, tetapi bisa terjadi berkali-kali, baik dalam periode hari, minggu, bulan, ataupun tahun. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa dari pemikiran ini kita bisa menangkap adanya transaksi rekaman yang berulang-ulang, termasuk pemahaman kita tentang histori transaksinya, yang kemudian kita mengatakan bahwa order ini pantas menjadi entity. Sebagaimana kita pahami, konsep entity sendiri adalah sebuah himpunan di mana di dalamnya ada sejumlah objek. Nah, adapun kejadian-kejadian penjualan termasuk yang sudah terjadi yang lalu itu bisa kita anggap sebagai kumpulan dari event yang memungkinkan dibentuknya entity dari perilaku tadi. Berikutnya,
kita bisa melihat pada DFD logical kita terkait dengan kemunculan data store. Pada gambar ini kita bisa melihat bahwa ada 5 data store dan kita akan coba mappingkan sejumlah kepentingan di dalam penetapan entity kaitannya dengan kemunculan data store di gambar ini. Berikutnya, setelah kita mendapatkan beberapa data store dari DFD logical kita, berikutnya kita akan coba petakan setiap data store tadi ke dalam kandidat entity. Misalnya, data store harga jual bisa saja itu menjadi kandidat entity. Kenapa? Argumennya adalah pertama ada data store-nya di DFD kita. Bahkan event penetapan harga jual itu juga ada di dalam DFD kita. Kemudian data store order itu juga menjadi kandidat utama sebagai entity. Kenapa? Karena memang kita mengidentifikasi bahwa order adalah menjadi transaksi utama yang kemudian kita identifikasi kemunculannya sebagai entity order. Kemudian data store barang rilis. Ini juga bisa menjadi kandidat dengan alasan bahwa data store-nya juga ada di DFD kita. Dan ini kaitannya juga ada dengan order. Bahwa transaksi penjualan itu mobilnya harus dikeluarkan dari gudang, karena kalau tidak, maka penjualan tidak dianggap selesai. Sehingga pengeluaran mobil dari gudang itu harus direkam. Tergantung dari setiap order yang terjadi. Kemudian bukti pelunasan. Ini juga bisa menjadi kandidat entity. Pertama, data store-nya ada. Kemudian terkait dengan penjualan, maka pembayaran ini juga perlu dicatat secara khusus. Untuk pelunasan ini terutama kaitannya dengan pembayaran yang dicicil atau kredit. Kemudian data store kirim barang, ini juga bisa menjadi kandidat entity. Kenapa? Karena setiap barang rilis atau mobil yang rilis itu juga harus bisa sampai ke customer-nya dikirim. Sehingga bukti pengiriman ini di dalam rangkaian penjualan harus tercatat. Sehingga jelas nanti siapa yang mengirim dan status barangnya apakah sudah sampai atau belum. Di luar kandidat yang berasal dari data store, kita juga bisa menambahkan sejumlah kandidat. Misalnya kasir. Kemunculan kasir ini terkait dengan adanya pelaku pada penjualan sebagai staf penjualan. Kemudian stok ini juga mungkin jadi kandidat. Kenapa? Karena data stok ini ada di dalam DFD kita. Seperti kita ketahui, persediaan atau stok ini kita terima atau sistem kita terima dari sistem persediaan. Bank mungkin juga bisa menjadi kandidat, terutama untuk mengidentifikasi persoalan pembayaran non-tunai atau transfer. Kemudian kemunculan petugas gudang di saat pengiriman dan rilis mobil dari gudang itu juga bisa dimunculkan sebagai entity terpisah. Nah, ini beberapa kandidat yang kita coba identifikasi baik dari data store maupun dari beberapa data yang kita temui pada DFD kita. Setelah itu, kita bisa mencoba membuat hubungan antara kandidat-kandidat yang kita buat tadi dalam bentuk pemahaman relationship. Misalnya, hubungan antara order ke kendaraan, order
ke rekaman rilis, order ke jenis bayar, order ke rekaman pelunasan, rekaman rilis ke bukti kirim. Misalnya order ke kendaraan, kita bisa membuat asumsi bahwa satu order itu bisa membeli beberapa kendaraan. Di dalam satu transaksi itu, kendaraan yang dibeli bisa banyak. Kemudian kaitannya dengan misalnya pembayaran. Setiap order itu bisa memilih jenis pembayarannya apa, mau cash atau kredit. Kemudian kita pahami juga dari order ke pelunasan. Karena kalau kredit maka satu kali order itu pembayarannya bisa berkali-kali. Sehingga kita bisa membuat hubungan relationship antara order dengan rekaman pelunasan. Order yang mana, pelunasannya yang mana. Kemudian setiap order kita bisa cek juga kapan dirilisnya dari gudang, sehingga ada hubungan antara order dengan rekaman rilis. Order yang mana, dirilisnya kapan, itu bisa kelihatan. Kemudian mobil yang dirilis kapan itu, dikirimnya oleh siapa, kapan, dan statusnya bagaimana. Sehingga kita bisa menyatakan adanya rekaman rilis berhubungan dengan bukti kirim. Yang lainnya bisa saja yang kita bangun relationship-nya, misalnya stop. Kita bisa cek order dengan kasir misalnya, itu ada hubungan juga. Ya. Kemudian misalnya siapa yang ngirim mobil, ya itu bisa jadi relationship juga. Ya, nah kita bisa cek beberapa relationship yang lain. Jadi kita bisa membuat sejumlah asumsi di sana. Ini contoh dari gambar LDS dari deskripsi yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Yang pertama adalah entity order, ini adalah entity utama. Ya, jadi kita gambarkan dulu entity utamanya. Di sini ada keterangan asumsinya, ini satu order bisa beli banyak mobil. Kemudian untuk satu order itu mobil dirilis atau dikeluarkan dari gudang itu bisa beberapa kali. Jadi kalau kita beli 10 mobil, bisa saja mobil dirilis 10 kali. Bisa dalam hari yang sama atau hari yang berbeda. Kemudian order ini atribut utamanya adalah nomor order, tanggal order, identitas pembeli, petugas penjualan. Itu yang atribut utama, nanti bisa ditambahkan. Baik, kemudian berikutnya adalah tadi satu order bisa beli banyak kendaraan. Di gambarnya itu ada simbol cardinality banyak, ya. Di mana kendaraan ini atribut utamanya adalah ada merek, tipe, warna, tahun produksi, nomor rangka, nomor mesin, harga. Nah, harga itu dicantumkan sebagai atribut di sini ya. Contoh yang pertama ini, jumlah stok juga disatukan di dalam entity kendaraan ya, dalam contoh ini ya. Kemudian berikutnya adalah jenis bayar. Satu order itu hanya dimungkinkan satu jenis bayar, jadi harus memilih apakah tunai atau kredit gitu ya. Nah, jadi jenis bayar ini atribut utamanya yang nanti bisa ditambahkan juga kalau kurang, yaitu jenis, pagu, jaminan, PPN, nilai uang, dan biaya administrasi. Berikutnya bahwa setiap order harus rilis dari gudang ya, supaya mobilnya bisa dikirim. Nah, di sini disebutkan kalau kita beli mobil banyak, dirilis dari gudangnya pun bisa berkali-kali tergantung stoknya. Jadi kalau misalnya beli 10 mobil, bisa saja hari ini stoknya baru 2, yang dirilis jadi cuma 2. Sisanya mungkin besok dirilisnya, jadi bisa beberapa kali rilis. Nah, ini
Atribut utamanya ada nomor rilis, tanggal rilis, petugas, status, dan kondisi, serta keterangan. Berikutnya adalah setiap rilis, maka mobil yang dirilis itu harus dikirim dengan rekaman bukti kirim, di mana satu rekaman rilis itu hanya satu bukti kirim. Nah, di sini atribut utamanya ada nomor kirim, petugas kirim, status, tanggal kirim, penerimanya siapa, dan keterangan. Kemudian ada pembayaran ini ya. Satu order bisa beberapa kali pembayaran. Ini terutama untuk mengantisipasi pembayaran dengan jenis kredit. Kemudian atributnya ada nomor bayar, tanggal bayar, jumlah bayar, bank. Nah, banknya ini nempel di rekaman pelunasan dan status validasi. Ya. Nah, setelah lengkap seperti ini, kita bisa cek kembali atributnya, ditambahkan. Kemudian lengkapi gambar ini dengan entity description, attribute description, dan relationship description. Nah, ini contoh saja satu LDS dari hasil penetapan entity dan relationship sebelumnya. Kemudian ini ada alternatif yang lain ya, alternatif yang lain bahwa bank itu dikeluarkan dari rekaman pelunasan ya. Jadi kalau misalnya mau ada validasi khusus ya terhadap nomor rekening tertentu terhadap bank yang mana, mungkin saja bank bisa dikeluarkan ya dari rekaman pelunasan menjadi satu entity sendiri. Namun pertanyaannya adalah data tentang bank ini harus ditambahkan di DFD karena di DFD kita tidak ada data tentang bank. Dan dari eksternal mana? Nah, tentunya sistem kita harus dapat dari external entity. Nah, itu harus ditetapkan external entity mana, mungkin yang sudah ada sekarang atau malah nambah external entity ya. Kemudian harga dan stok juga dikeluarkan. Ini kemungkinan yang lain ya dari kendaraan. Nah, cuma persoalannya nanti harga muncul berarti di kendaraan memang atribut harga dikeluarkan, juga stok ya. Tadinya ada di kendaraan dikeluarkan. Tetapi nanti bagaimana kita menetapkan atribut harga dan stok, itu kan pasti ada juga identitas kendaraannya ya, sehingga kemungkinan ada duplikasi tipe, merek, tahun produksi di kendaraan, ada juga di harga, ada juga di stok. Sehingga kita nanti punya kesulitan menetapkan key yang pantas untuk harga dan stok karena duplikasi dengan kendaraan. Jadi ini tidak disarankan sebenarnya muncul sebagai entity terpisah. Kemudian pegawai, kita bisa memunculkan pegawai kaitannya dengan kasir yang ada di order tadi ya. Kita keluarkan masuk ke pegawai, kemudian pegawai yang merilis kendaraan di gudang dan pegawai yang mengirim mobil. Nah, itu bisa dikeluarkan menjadi pegawai. Pertanyaannya memang siapa yang ngelola pegawai? Kan pasti bukan sistem kita. Kemudian di DFD pasti harus ditambahkan dari mana kita mendapatkan data pegawai itu. Sehingga kemungkinan kita menambahkan external entity baru. Nah, ya, jadi ini alternatif LDS yang harus hati-hati juga karena ada konsekuensinya. Bila tadi beberapa atribut di generalisasi, bukan di spesifik, iya benar ya, di generalisasi menjadi entity baru, ya ada konsekuensi logis di situ. Itu yang bisa disampaikan ya. Nah, berikutnya ini ada contoh fisik dokumen. Nah, ini kalau survei, saya harapkan ini bisa didapatkan ya, bukti-bukti fisik ini ya. Nah, dari sini kita bisa memanfaatkannya, salah satunya untuk menetapkan atribut ya. Jadi misalnya di sini ada nomor kwitansi, ada logo, ada alamat tokonya ya, terima dari siapa, jumlah uang, ini kan atribut sebetulnya ya. Tipe, nomor rangka, nomor ini kan atribut. Kemudian ada total, harus bayar dan sebagainya. Pengesahan ini
bisa jadi atribut di LDS ya. Nah, kemudian LDS kita lengkapi juga dengan penjelasan dari setiap entity ya, menggunakan entity description ya. Nah, di sini ada nomor entity-nya, kemudian user role-nya ini diambil dari user katalog ya. Kemudian owner, access right, nah, growth, kemudian security dan sebagainya kita bisa lihat di keterangan. Kemudian yang lain juga kita membuat atribut description ya. Ya, silakan diisi yang bisa saja dulu ya, misalnya nama atribut, misalnya deskripsinya bisa diisi, mandatory saya kira bisa diisi ya. Optional itu kan atributnya boleh diisi boleh tidak ya. Kemudian null value boleh nggak ya. Kemudian dia key atau bukan, itu saya kira bisa diisi. Yang lainnya adalah relationship description ya, nama makna hubungannya apa ya, kemudian cardinality-nya berapa ke berapa, kemudian entity mana ke entity mana ya. Kalau di slide tadi kan sudah dibuat ya identifikasi relationship ya, silakan diisi saja yang bisa diisi. Jadi ini kelengkapan tabel-tabel yang harus diisi terkait dengan LDS yang kita buat. Demikian, terima kasih.